Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrika Putri dari kelompok 9 Kriminologi Ilmu Hukum 6A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mazhab-mazhab kriminologi. Mazhab-mazhab kriminologi ini ada 4 macam. Yang pertama ada mazhab klasik, mazhab neoklasik, mazhab positif, dan mazhab positif mutakhir. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan 2 macam mazhab, yaitu mazhab klasik dan mazhab neoklasik. Yang pertama ini ada mazhab klasik. Mazhab klasik ini mengajarkan bahwa hukum pidana itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan terhadap kekuasaan negara. Untuk mengetahui maksud dari aliran ini, terlebih dahulu perlu diketahui sejarah perkembangan hukum pidana di Eropa sebelum terjadinya Revolusi Prancis. Di Eropa terdapat kerajaan absolut atau absolut monarki, di mana hukum pidana pada saat itu belum dibukukan atau dikodifikasikan, dan juga pada waktu itu belum terdapat ketentuan hukum. Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu, adapun berat ringannya hukuman itu diserahkan kepada hakim, sehingga terdapat ketidakpastian hukum. Selain itu, tata cara penyidikan orang juga belum diatur dengan undang-undang. Jadi belum ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga seringkali menimbulkan tindakan-tindakan dari pihak penyidik yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Lalu kemudian di Prancis timbullah kegemparan dikarenakan ada seseorang yang bernama Jean Calas dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Walaupun si Jean Calas ini sudah menyangkal tuduhan tadi, ia tetap dipersalahkan dan akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Akan tetapi setelah hukuman tadi dijalankan, kemudian seseorang yang bernama Voltaire, dia berjuang dan menuntut agar kasus Jean Calas ini diselidiki ulang. Perjuangan si Voltaire ini berhasil, dan kasus si Jean Calas ini disidik ulang. Ternyata si Voltaire ini mampu menunjukkan bukti dan saksi bahwa anak dari Jean Calas tersebut itu bunuh diri dengan cara menggantung diri dan bukan gara-gara dibunuh oleh Jean Calas. Pembelaan Voltaire ini membuahkan suatu peninjauan kembali, dan hasilnya suatu keputusan mahkamah bahwa Jean Calas itu tidak bersalah. Akibat kasus Jean Calas ini, di Italia timbullah gerakan untuk mengatur hukum pidana serta sanksinya dengan undang-undang. Serta disusunlah suatu hukum acara yang mampu melindungi kewenangan pemerintah. Tujuannya agar terdapat kepastian hukum. Lalu di sini ada sejarah dari munculnya mazhab klasik. Mazhab klasik pertama kali muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Caesar Beccaria. Aliran ini muncul di Inggris pada abad pertengahan ke-19. Aliran ini dikenal dengan Doctrine of Free Will-nya, berdasarkan pada filsafat hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan. Pada dasarnya, Beccaria menerapkan doktrin ini sebagai doktrin dalam penologi. Menurut Beccaria, setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatannya tersebut. Caesar Beccaria ini, beliau berusaha menentang kesewenangan lembaga peradilan pada saat itu. Dalam kritiknya, ia menentang terhadap hukum pidana pada saat itu, hukum acara pidana dan sistem penghukumannya. Dengan demikian, aliran ini dikenal dengan aliran kriminologi klasik yang berkembang di Inggris dan negara Amerika. Jadi, landasan dari aliran kriminologi klasik ini adalah bahwa individu dengan kehendak bebas atau free will-nya untuk menentukan pilihannya sendiri. Individu memiliki hak asasi, diantaranya hak untuk hidup, kebebasan untuk memilih harta kekayaan. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
Jadi dalam yang tadi saya sudah jelaskan, dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri-ciri dari aliran klasik ini. Yang pertama adalah manusia dilahirkan dengan kehendak bebas atau free will untuk menentukan pilihannya sendiri. Lalu yang kedua, ada manusia memiliki hak asasi, diantaranya hak untuk hidup, hak untuk memiliki kebebasan, serta memiliki kekayaan. Lalu yang ketiga, ada pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah. Lalu yang keempat, ada setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian besar dari masyarakat tersebut. Lalu ada yang kelima, ada kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral. Lalu yang keenam, ada hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman itu sendiri adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah kejahatan orang dianggap sama di depan hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlakukan sama atau equality before the law. Dengan demikian, maka Beccaria menuntut adanya persamaan di muka hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi. Beccaria ini selanjutnya menginginkan kesetaraan antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan. Dan ini dapat diungkap secara tersirat dalam tulisannya yang berjudul The Crimes and Punishment. Dengan demikian, maka Beccaria menuntut adanya persamaan di muka hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi. Beccaria selanjutnya menginginkan kesetaraan antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan. Hal ini terdapat pada tulisannya yang berjudul The Crimes and Punishment. Terdapat secara tersirat. Dan di sini ada mazhab yang kedua, yaitu mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan dari teori klasik. Dengan demikian, teori neoklasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin ini dasarnya tetap bahwa manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas, karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum. Dan di sini terdapat ciri-ciri dari mazhab neoklasik. Yang pertama, adanya perlunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh, yang pertama, oleh patologi. Patologi itu adalah ketidakmampuan untuk bertindak seperti sakit jiwa dan sebagainya. Keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya. Dan yang kedua, ada premeditasi niat yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh. Sebab jika hal itu benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karena itu harus dihukum secara berat. Lalu yang kedua ada pengakuan daripada sahnya keadaan. Yang berubah ini dapat berupa fisik, seperti cuaca, mekanis, dan sebagainya, keadaan-keadaan lingkungan, atau keadaan mental dan individu. Lalu yang ketiga ada perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukum menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia, dan yang lain-lain dapat dipengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan tersebut. Lalu yang keempat di sini ada dimasukkan persaksian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab.
untuk menentukan apakah si terdakwa itu mampu memilih antara yang benar atau tidak. Seperti itu. Lalu, berdasarkan ciri khas dari teori-teori neoklasik tadi, tampak bahwa teori neoklasik ini menggambarkan bahwa ditinggalkannya kekuatan yang supranatural, yang ajaib atau yang goib, sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Lalu dengan demikian, teori-teori neoklasik ini menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku atau tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib, digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang berkehendak atas dasar rasio dan intelijensinya sendiri, yang sudah dapat bertanggung jawab atas kelakuan si manusia tersebut. Seperti itu. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang mazhab dari kriminologi, yaitu mazhab klasik dan mazhab neoklasik. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dari materi-materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.